Kalau tadi kita sudah tentukan visi, misi, tujuan, dan strategi, nah kita harus turunkan itu menjadi prosesnya. Proses bagaimana kita mewujudkan strategi. Nah, kalau di proses bisnis itu dibagi 3 tipe, ya, 3 macam. Pertama adalah proses utama, yang kedua adalah proses pendukung, dan yang ketiga adalah proses manajemen. Nah, yang disebut dengan proses utama itu adalah proses yang orientasinya secara langsung kepada kebutuhan pelanggan dan kebutuhan organisasi atau perusahaan tentunya. Orientasinya langsung, dampaknya langsung. Ya. Kalau istilahnya adalah COP, Customer Oriented Process. Itu yang disebut dengan proses utama. Apa sih proses utama? Ya, kita sebagai provider experiential learning pasti punya proses utama dong, yang berbeda sekali sama KP, yang berbeda sekali sama SPBU. Itu yang disebut dengan proses utama. Bahkan proses utama kita itu mungkin berbeda dengan proses utama provider experiential learning yang lain. Kenapa? Karena strateginya beda, karena tujuannya beda, visinya beda, misinya beda. Nah, ini yang harus kita tentukan ya. Kita tentukan. Caranya bagaimana? Kita tentukan, lihat dari inputnya, ya, dari supplier yang kita miliki, sampai dengan akhirnya adalah di customer. COP, Customer Oriented Process. Kita lihat kebutuhan customer-nya apa? Pembuatan program. Oke, apakah cukup dengan pembuatan program? Apalagi yang perlu? Oh, dia butuh program. Oke, kita siapkan programnya. Apalagi? Oh, cara masarin ke dia gimana? Oke, masuk. Gimana kita financing-nya? Nah, itu mungkin. Nah, itu yang perlu kita tentukan. Itu yang disebut dengan proses utama. Lalu ada yang kedua adalah proses penunjang. Apa yang dimaksud dengan proses penunjang? Proses penunjang adalah proses yang secara tidak langsung, memang tidak langsung, ya, berkaitan terhadap hasil, ya, berkaitan terhadap kebutuhan dari pelanggan, tapi sangat mendukung tercapainya atau suksesnya proses utamanya. Nah, namanya pendukungnya, dia mendukung proses utama. Kalau misalkan kita berbicara pembuatan program, ya, untuk pembuatan program, perlu riset nggak? Jangan-jangan ada perlu riset. Ya, ini mendukung, bisa jadi, ya kan? Untuk dalam proses risetnya ini dia perlu ongkos nih. Oh, berarti ada proses finansialnya nih yang mendukung. Nah, itu contoh dari proses penunjang. Dan yang terakhir adalah proses manajemen. Nah, proses manajemen ini adalah proses yang mengolah dan mengelola proses utama dan proses penunjang sehingga tata laksananya baik, gitu ya, tidak tumpang tindih, ya, dan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Umumnya sih sangat berkaitan sama information management, ya, SI gitu ya, atau ya IT sekarang ini udah erat sekali kebutuhannya kalau untuk bicara merangkai proses, ya, secara IT itu udah saat ini udah zamannya gitu ya, karena teknologi sudah semakin canggih. Itu yang disebut dengan proses manajemen. Itu 3 proses. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah untuk memetakan prosesnya, merujuk prosesnya berdasarkan 3 proses tadi. Kita sudah buat prosesnya. Lalu langkah ketiga apa? Kita buat sub proses. Kenapa? Karena dalam sebuah proses pasti terdiri dari proses-proses kecil yang lain. Kita ambil contoh ya, misal ada contohnya adalah prosesnya dalam sebuah proses utama kita ya, itu ada namanya proses pelaksanaan program capacity building. Wah, konkret aja nih contohnya. Nah, dalam proses itu kan terdiri dari proses yang lebih kecil. Ya, contoh misalkan kita menerima dulu permintaan programnya. Lalu setelah kita terima, kita buatkan programnya. Setelah kita buatkan programnya, lalu kita laksanakan programnya. Setelah kita laksanakan, kita evaluasi. Dan yang terakhir, kita tagih. Ya, tagih biaya pelaksanaan programnya. Itu kan prosesnya. Nah, dari proses ini, salah satunya pasti ada proses turunannya lagi. Contoh, ya, misalkan ada proses penagihan biaya program. Ini saja ada tahapan-tahapan proses di bawahnya. Ya, misalkan seperti, ya kan, sebelum nagih kita bikin dulu laporan pelaksanaan programnya, ya kan, lalu kita bikin tagihannya, lalu tahapan berikutnya adalah prosesnya adalah kita mengirimkan tagihan tersebut. Ya, setelah kita kirim, kita terima duitnya dong pasti ya. Kita terima uangnya, pembayarannya, dan kita catat di laporan keuangan. Nah, itu kan ada subproses dari proses yang nomor 5 tadi, penagihan biaya program. Itu yang harus kita identifikasi. Kita identifikasi dulu proses utamanya, proses penunjangnya, lalu proses manajemennya. Dari masing-masing proses itu kita turunkan menjadi sub-proses. Kita kelompokkan nanti subprosesnya. Nah, dari subproses itu, ya, nanti sampai bawah ya, langkah terakhir adalah
kita buatkan bagan alurnya. Contoh ya, sebenarnya sederhana sekali kalau membuat proses bisnis ya. Dari 5 hal tadi ya, 5 hal tadi untuk proses pembuatan program capacity building ya. Kita tinggal buat itu aja dalam diagram gitu ya. Kalau ini diagram proses gitu ya. Dari langkah pertama, kita buat pada permintaan program, kita buat program, kita laksanakan program, kita evaluasi program, dan terakhir kita nagih ya biaya pelaksanaan program. Nah, dari masing-masing itu kita turunkan lagi tuh proses. Misalkan contoh tadi tuh yang proses penagihan biaya program, kita turunkan prosesnya. Kita buat juga tuh bagan alurnya tuh. Ya. Contoh dengan bagan alur aero sederhana gitu ya untuk gambaran proses. Kita bikin juga kayak gitu. Seperti contoh yang ada dalam gambar. Nah, itu yang disebut dengan pembuatan bagan alur. 4 langkah sederhana untuk melakukan analisa proses bisnis. Dengan melakukan itu, kita sudah punya, insya Allah kita bisa membuat peta proses bisnis. Nah, seperti yang saya sampaikan nih, gambar ini, bahwasanya ini disebut contoh dari peta proses bisnis ya. Ada faktor input, yaitu penyedia layanan atau vendor ya, yang biasanya kita mungkin beli produk sama mereka untuk kita membuat program ya. Lalu ada proses di tengahnya, dibagi menjadi proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen. Ujungnya adalah kebutuhan pelanggan. Nah, ditopang oleh regulator ya, atau pemerintah dan mitra, dan juga dengan internal kita nih, SDM atau karyawan kita. Nah, jangan lupa juga ya, dalam rangkaian prosesnya itu tadi, kita turunkan menjadi subproses. Setelah turun jadi subproses, kita buat bagan alurnya. Satukan semuanya. Jadilah yang disebut dengan peta proses bisnis. Sesederhana itu, kita bisa lakukan analisa proses bisnis, dan akhirnya kita bisa memiliki peta proses bisnis.